Mau tahu plot twist tahun ini? Ini Pak Menteri Perdagangan, ini Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Pak Dirjen lagi bisik Pak Menteri tentang salah tersangka kasus mafia minyak goreng. Ini bulan Maret kemarin, ya, Pak Menteri. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Singkat cerita, kemarin jaksa agung mungkin tersangkanya, siapa orangnya? Pak Dirjennya. Mungkin yang dia bilang bisik-bisik, saya udah tahu siapa tersangkanya, kebetulan sendiri, jangan jangan Pak. Jangan berdiri di sini, karena kita malam, nanti bakal ada kejutan. Tunggulah, seru banget sih. Menurut apa kejutannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 643A11 akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia pertemuan 10 dengan judul Perdagangan Luar Negeri. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Febrianti Panjaitan, Nur Rahma Faizatun, Margareta Sata, Priscilla Naftalia, dan Muhammad Arsyakin Nada. Dalam perdagangan luar negeri mencakup 3, yaitu yang pertama, teori perdagangan luar negeri, yang kedua, perkembangan ekspor Indonesia, dan yang ketiga, tingkat daya saing. Teori perdagangan luar negeri. Teori perdagangan internasional mencoba memahami mengapa sebuah negara mau kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional dapat membantu kita mengetahui dan memahami beberapa hal. Yang pertama, arah serta komposisi perdagangan yang dilakukan beberapa negara. Yang kedua, efek perdagangan internasional terhadap struktur perekonomian suatu negara. Dan yang ketiga, ada tidaknya keuntungan akibat dari perdagangan antar negara. Teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh beberapa ahli dikelompokkan menjadi 2, yaitu teori klasik dan teori modern. Yang termasuk teori klasik antara lain teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori modern dikemukakan oleh Hexer dan Ohlin. Salah satu teori modern adalah teori faktor produksi. Teori absolute advantage. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain bila masing-masing negara terdapat keunggulan mutlak dalam menghasilkan barang. Teori keunggulan mutlak ini didasarkan pada labor theory of value yang menyatakan nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Kelemahan teori absolute advantage dalam asumsi yang dipakai yaitu 1. Menganggap tenaga kerja itu bersifat homogen dan mobilitasnya bebas. Dalam kenyataannya tidak demikian. Yang kedua, menganggap tenaga kerja satu-satunya faktor produksi, sedangkan faktor produksi bukan hanya satu. Meskipun memiliki kelemahan, teori absolute advantage mempunyai manfaat dalam pengembangan konsep teori lainnya. Antara lain, 1. Membantu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep spesialisasi. Yang kedua, membantu menjelaskan keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan. Yang kedua, teori comparative advantage. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara dalam bentuk ekspor apabila ada produk yang dihasilkan memiliki comparative advantage. Artinya produk tersebut dapat dihasilkan dengan biaya yang lebih murah. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara dalam bentuk impor apabila ada produk yang dihasilkan memiliki comparative advantage. Artinya, produk tersebut jika dihasilkan sendiri memerlukan ongkos yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. 3. Teori proportion factor. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah. Sedangkan kegiatan impor produk yang dilakukan ketika faktor produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut langka. Negara yang memiliki tenaga kerja lebih besar daripada barang modal
sehingga harga tenaga kerja dapat dikatakan lebih murah daripada harga mesin. Sebaliknya, negara yang memiliki tenaga kerja lebih sedikit daripada barang modal, sehingga harga tenaga kerja akan lebih mahal. B. Perkembangan ekspor Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama dipengaruhi dua faktor utama. Faktor pertama bersifat komoditikal dan sekaligus internal yang ditentukan oleh komoditas minyak dan gas bumi. Faktor kedua bersifat eksternal yaitu lingkungan ekonomi internasional. Ekspor Indonesia terdiri dari berbagai macam barang dan komoditas yang tertuju ke berbagai negara. Komposisi barang yang diekspor didominasi oleh komoditas tertentu, sehingga penerimaan ekspor total tergantung dari hasil ekspor komoditas yang dimaksud. Ketergantungan ekspor secara komoditikal ataupun dari segi pasar negara tujuan dapat menimbulkan risiko jangka pendek yaitu kerawanan penerimaan ekspor dan risiko jangka panjang berupa defisit neraca perdagangan. Sejak tahun 1982, perkembangan ekspor non-migas lebih menjanjikan. Mulai tahun 1987, sektoral penyumbang terbesar adalah sektor industri. Yang ke-C, tingkat daya saing. Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus negara-negara. Jika daya saing dari satu pilar rendah, maka pondasi tersebut akan miring. Untuk memperkuat daya saing suatu negara, pilar utama penentu fondasi daya saing negara atau ekonomi, yaitu 1. Daya saing alam atau fisik meliputi sumber daya alam, jumlah, variasi, kualitas, iklim, luas, dan lokasi. 2. Daya saing perusahaan meliputi tenaga kerja, bahan baku, pengusaha, input lainnya. 3. Daya saing inovator atau inventor meliputi universitas, lembaga litbang, infrastruktur pendukung. 4. Daya saing pemerintah meliputi pejabat, keuangan, dan infrastruktur pendukung. 5. Daya saing masyarakat meliputi budaya, sejarah, hukum, sikap atau sifat, dan modal sosial. Kendala tingkat daya saing meliputi 1. Infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas menghambat dan mengurangi tingkat efisiensi dalam distribusi, faktor produksi, maupun output. Infrastruktur yang buruk menghambat masuknya investasi asing. Yang kedua, iklim berusaha. Iklim berusaha yang tidak kondusif berarti iklim berinvestasi yang kurang kondusif, di mana salah satunya mengurangi niat masuk PMA. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Perlunya peningkatan daya saing dengan sumber teknologi baru dan kemampuan negara atau perusahaan menyerap memanfaatkan teknologi baru. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk teknologi baru. Kegiatan inovasi dan penemuan baru tidak bisa terjadi tanpa adanya SDM berkualitas tinggi. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.